selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Binusian. Tempat kita ngobrol santai tentang hal-hal yang deket banget sama kehidupan mahasiswa. Hari ini kita bakal bahas topik yang super penting, tapi sering banget disepelein. Dan pastinya ini relate banget sama kehidupan mahasiswa. Ada yang bisa tebak? Ya, ini topiknya adalah financial literacy, skill wajib anak muda. Siapa sih di sini yang nggak pernah ngalamin kantong kering sebelum akhir bulan, uang jajan tiba-tiba hilang entah kemana, padahal baru seminggu cair. Nah, biar nggak terus-terusan kejadian, kita bakal kupas tuntas bareng narasumber spesial. Please welcome Presiden of Hima Binus, Zalfa Nabila Rahadi. Halo Kak Zalfa, apa kabar? Baik. Oke, Kak Zalfa kan Presiden of Hima ya di Yes. Binus. Oke, aku mau tanya nih ke kesibukan kakak akhir-akhir ini sebagai Presiden Hima. Itu apa aja sih Kak? Kesibukannya sebenarnya udah dirangkum sama kamu tadi ya sebagai presiden of Hima. Tapi selain itu ada kesibukan kuliah juga. Oke. Terus ada kesibukan aku ikut beberapa lomba bisnis juga gitu. Jadi keren banget. lebih sibuk di sana sih, di antara tiga itu aja. Oke, keren sekali ya Kak Zalfa ini. Makasih ya Kak udah nyempetin waktu buat ngobrol it's a bareng aku pleasure. di sini. Seneng banget. Nah, sebelumnya nih, aku mau tanya ke Kak Zalfa. Kakak pernah nggak sih ngalamin dompet kering sebelum akhir bulan? Pertanyaan yang sangat jelas ya. Of course pernah. Aku pernah ngerasain namanya dompet kering gitu. Apalagi sebagai mahasiswa yang nggak punya penghasilan tetap. Jadi itu pernah banget karena aku depending sama uang jajan dari orang tua gitu ya. Jadi ya pasti pernah ngerasain dompet kering di mana terlalu impulsif untuk belanja Betul. without self control dan lain-lain. Iya betul sekali. Kayaknya semua mahasiswa tuh pernah ngalamin ya dompet kering gitu. Betul. Nah, aku mau mulai di yang paling basic dulu nih ya Kak. Banyak yang masih bingung sebenarnya financial literacy itu apa sih? Apakah harus serumit belajar investasi saham atau obligasi? Atau sebenarnya kayak sesimpel kita ngatur uang jajan aja gitu? Menurut Kak Zalfa gimana nih Kak? Oke, kalau menurut aku pribadi, financial literacy itu sebenarnya mengenai saham dan obligasi. Menurut aku itu side knowledge atau insights yang menurut aku bagus kalau kita tahu. Tapi itu bukan suatu yang mandatory atau wajib gitu ya. Kayak kalian tuh nggak perlu untuk tahu saham dan obligasi dulu untuk bisa tahu mengenai financial literacy. Jadi sesimpel kayak tahu gimana cari uang, terus tahu gimana cara mengelola uang, terus tahu nih uang tuh expenses-nya kemana aja, kalian tuh spending duit kalian kemana aja. Menurut aku itu financial literacy yang udah cukup oke banget kalau untuk sebagai pemula untuk mengetahui uang kalian ini dikelola kemana, atau keluar ke habis di apa dan lain-lain. Oke, jadi kayak sesimpel kita tuh tahu kita ngebelanjain uang kita tuh untuk apa ya. Betul. Itu untuk pemula. Nah, tapi aku masih penasaran nih Kak. Kenapa literasi keuangan itu penting banget buat anak muda kayak kita? Karena jujur aja ya, banyak yang mikir kayak ngatur duit tuh nanti aja deh gitu. Yeah. Pas udah kerja. Padahal kan justru kuliah ini banyak banget godaan buat boros ya kan Kak. Mulai dari kayak nongkrong nih. Iya. Itu kan kalau nongkrong kita nggak bisa mikir gitu. Kita tiba-tiba beli ini, beli itu, terus juga FOMO, ngelihat teman punya ini kita pengen. Betul. Sampai gaya hidup yang benar-benar konsumtif. Kayak kenapa kita harus punya skill ini? Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri, kenapa kita harus punya skill ini dari kita dini bahkan ya, dari kita sebagai kuliah anak mahasiswa gitu ya, dibandingkan nanti ditunggu pas udah kerja, itu karena menurut aku justru ini starting point-nya gitu. Karena kalau misalnya kita baru mulai pas udah kerja, menurut aku itu bakal jadi lebih sulit gitu, karena kita langsung dapat income tetap dan lain-lain, itu jadi lebih sulit untuk penyesuaiannya. Sedangkan kalau misalnya kita mulai dari kita masih mahasiswa kayak gini, itu bakal lebih challenging dan juga bakal lebih baik karena kita mikir selama ini kayak mungkin konsumtif karena selama ini ngerasa di backup sama orang tua kali ya, dapat uang jajan sendiri, terus mungkin ada side job dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu kalau nggak dikelola dengan baik akan jadi turning point yang membahayakan juga untuk kita ke depannya nanti. Nanti kita nggak terbiasa untuk
nabung atau punya dana darurat dan lain-lain. Apalagi kita yang perempuan tuh suka banget yang kayak kalau lu beli gue beli juga kayak gitu. Padahal bener sebenarnya kita banget. nggak butuh-butuh banget gitu ya. Betul. Itu juga sebenarnya dari kita kuliah ini perlu banget untuk ada self control, belajar untuk self control dan lain-lain, mengelola uang, sesimpel ngelola uang jajan itu juga penting banget. Kayak uang jajan itu dipakai untuk apa aja, karena dipakai untuk nongkrong secara terus menerus juga Habis at the nanti end of ya. the day habis gitu. Jadi ya baiknya dari sekarang sih gitu. Oke, itu bisa aku simpulin ya guys, literasi keuangan itu bukan cuma buat orang yang udah kerja atau punya penghasilan, tapi mahasiswa kayak kita sekarang nih itu wajib banget ngerti dan mulai melatih dari sekarang. Karena kalau enggak ya kayak Kak Zalfa tadi, kita nongkrong gini-gini terus tiba-tiba habis sebelum akhir bulan. Terus gimana kita nanti? Nah, aku masuk nih ke bagian yang paling relate banget sama kehidupan mahasiswa, yaitu tantangan keuangan. Kalau kita lihat realitanya ya Kak, itu banyak banget anak muda, khususnya mahasiswa kayak kita, yang kesulitan buat nyisihin uang. Apalagi buat nabung, padahal niatnya ada tapi ujung-ujungnya tetap habis. Menurut Kak Zalfa, sebenarnya kenapa sih mahasiswa susah banget ngatur keuangan? Apakah karena gaya hidup, kurangnya kontrol diri, atau emang karena nggak ngerti cara ngatur prioritas keuangan? Oke, kalau menurut aku sendiri sebenarnya kombinasi dari yang kamu bilang tadi itu cukup menjadi tantangan utama sih ya dibagi sebagai mahasiswa terutama. Jadi kalau kita nggak ada self control atau atau kontrol dalam diri ya otomatis niat tersebut tidak akan terlaksanakan. Terus juga apa yang udah disusun dan lain-lain itu nggak akan terjalan gitu. Makanya menurut aku ya salah satu penyebab tadi self control, terus kita tuh nggak ada kebiasaan untuk mencatat pengeluaran juga. Jadi kayak apalagi kalau misalnya shopping, apalagi sekarang ada QRIS, jadi everything kayak berapa Kak, tinggal ting 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 gitu. Itu kalau misalnya nggak ada self control itu akan jadi senjata makan tuan gitu, bakal bikin kita bakal lebih susah lagi untuk mengontrol keuangan. Jadi menurut aku ya tadi nggak adanya self control, terus nggak ada kebiasaan dalam mencatat uang, dan juga nggak ada keinginan untuk setidaknya tahu mengenai apa itu financial literacy atau knowledge about financial dan lain-lain, dan ngerasa hidupnya kayak bisa nothing tulus aja, bisa go with the flow aja gitu ya, dengan uang yang mungkin ada ya bagus sih ada kepercayaan kayak biarin aja uang hilang nanti juga bakal dikasih lagi sama Tuhan dan lain-lain, which is right. Tapi ya kita juga perlu self control dalam mengatur keuangan itu biar nggak habis secara sia-sia gitu. Bener-bener. Ya aku setuju banget sih, karena ya gimana ya sebagai mahasiswa itu benar-benar susah banget sebenarnya buat ngatur sulit banget, keuangan apalagi ini. teman-teman tuh banyak yang ngajakin, misal kayak sekarang trennya kayak ada yang ngajak kita lah sebagai perempuan gitu ya, ngajak kayak pilates, terus yoga dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalian gak mencatat itu di pengeluaran keuangan kalian, tapi ngerasa butuh atau ngerasa kayak FOMO ya sama teman-teman, akhirnya keluarlah dan akhirnya menyesal gitu. Ini kenapa gue keluarin ya, padahal nggak butuh gitu. Padahal olahraga banyak gitu ya, yang nggak harus ngeluarin segede itu. Oke. Nah, kadang tuh emang kita nggak sadar ya Kak, kalau pengeluaran kecil justru malah jadi lubang besar yang kayak tadi Kakak bilang FOMO, beli ini beli itu. Nah, kalau di total sebenarnya jumlahnya itu lumayan banget ya kan? Betul, akan makin menumpuk kan, baru sadar setelah dicatat nanti. Iya kayak, hah ini gue ngeluarin uang sampai segini ya ampun. Kalau di BINUS nih Kak, ada nggak sih tantangan atau struggle keuangan yang paling sering Kakak temuin di teman-teman BINUSian Kakak? Mungkin ada pola pengeluaran tertentu atau kebiasaan yang bikin mereka susah ngatur keuangan. Kayak misalnya ya hobi nongkrong, kayak tadi apa tuh Kak? Sebenarnya kurang lebih kalau dari BINUS itu kan kita di lingkungan para mahasiswa ya. Jadi sebenarnya believe it or not, kita tuh kadang diatur juga sama lingkungan. Jadi kadang kita tuh didefinisikan oleh lingkungan kita gitu. Jadi kalau di lingkungan mahasiswa, menurut aku pribadi berdasarkan pengalaman pribadi juga, ya kesulitannya ada di situ, di lingkungan gitu. Dan kalau kembali lagi sih, balik lagi back to circle gitu, dimana kalau misalnya kita nggak ada self control untuk mendengar lingkungan kita yang kayak mereka nih maunya apa dan lain-lain, nyuruh untuk micro spending lah, micro spending untuk nongkrong dan hal-hal lifestyle lainnya yang bukan wajib, itu juga sebenarnya bisa merugikan kita sendiri. Terus kayak semisal pengeluaran tetap tapi sedikit demi sedikit juga menghabiskan
keuangan kita, kalau misalnya kita nggak memperhatikan tuh, semisal kayak kalian subscribe ke aplikasi premium, kayak terus Netflix. iya betul, Netflix, Spotify, Apple Nah. Music, itu tuh yang kayak gitu tuh sebenarnya sangat menguras keuangan sebenarnya Betul. gitu. Sebenarnya kayak nggak mahal banget. Iya, kalau tapi terus-terusan, iya berasa gitu. Jadi menurut aku kalau semisal belum punya income yang tetap ataupun income yang lebih gitu ya, menurut aku kayaknya nggak perlulah selalu untuk subscribe ke aplikasi-aplikasi premium. Terus abis itu hal-hal yang kayak misal ongkos parkir, terus taxes, terus juga nongkrong dan lain-lain itu juga mempengaruhi. Jadi remembering in this economy gitu ya. In this economy, jadi better untuk kita tuh mahasiswa untuk nabung lah, save dana darurat dan lain-lain. ditahan kayak kalau mau beli apa-apa tuh ditahan dulu, Betul, guys. ditahan dulu, dipikir-pikir lagi gitu. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting banget nih, Kak, yaitu solusinya. Tadi kan kita udah bahas tentang tantangan keuangan bagi mahasiswa. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara ngatasinnya? Menurut Kak Zalfa, apa aja tips dasar yang gampang banget dan bisa langsung dipraktekin sama mahasiswa biar cash flow mereka lebih sehat? Jadi bukan cuma teori doang, tapi benar-benar bisa kita terapin sehari-hari. Oke. Jadi sebenarnya this is not only coming from me, karena kita juga sama-sama belajar gitu ya. Betul. Cuma dari aku pribadi itu cara simpelnya adalah sedikit TMI, aku juga orangnya sangat-sangat boros gitu. Aku sangat-sangat boros teman-teman. Aku tuh sering banget ngabisin uang tanpa mikir gitu. Jadi itu sangat-sangat jadi turning point buat aku untuk bisa lebih ngerti caranya mengatur uang gitu. Nah caranya adalah pertama, kalian tuh harus mulai mencatat expenses kalian dari fixed income kalian, which means kalau sebagai mahasiswa sekarang mungkin dari side job kali ya, bukan fixed income sih. Kalau fixed income mungkin dari orang tua, dari bulanan orang tua, gitu. Bulanan dari orang tua itu mulai dicatat nih berapa. Dan dari situ kalian juga mencatat expenses kalian tuh berapa. Misal buat sesimpel buat tadi aplikasi premium, terus juga biaya-biaya tambahan kecil lainnya itu juga dicatat karena itu tetap uang yang kalian keluarkan gitu. Jadi pertama banget menurut aku adalah mencatat sih, meskipun susah ya, tapi susah untuk konsisten, tapi ya mencatat keuangan kalian itu penting. Kedua, inilah gunanya financial literacy ya menurut aku. Karena aku juga baru beberapa belakangan ini baru tertarik banget gitu sama financial and business gitu. Meskipun aku anak bisnis tapi kayak baru-baru benar-benar tertarik itu belakangan ini. Jadi aku benar-benar belajar gimana caranya mengatur keuangan adalah dengan menggunakan metode 50%, 30%, dan 20%. Oh, apa tuh, Kak? Nah, jadi teman-teman itu misal dari keuangan kalian atau gaji kalian gitu ya, bisa menyimpan 50%-nya itu untuk dana utama gitu, dan 30-nya itu untuk lifestyle, 20-nya itu untuk darurat gitu. Jadi misal dari berapa juta jajan kalian itu bisa menggunakan metode 50, 30, dan 20 itu untuk mengatur seberapa banyak kalian tuh bisa ngeluarin uang. Karena dari situ juga kalian bakal belajar untuk self control gitu. Misal kayak yang 30% untuk lifestyle gitu kan. Berarti kan kalian nggak boleh pakai yang 20%-nya nih untuk dana darurat ataupun 50%-nya gitu kan. Jadi ya gimana caranya 30% ini kalian bisa gunakan dengan bijak gitu. Dari situlah self control-nya nanti muncul gitu. Tapi kembali lagi sih menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing kayak gitu. Sama gaya hidup. Betul, dan juga gaya hidup gitu. Jadi ya mulai disisihin mana yang dibutuhkan sama mana yang enggak. Oke. Jadi kayak mencatat itu pertama, yang kedua 50, 30 sama 20% itu. Oke. Ternyata sebenarnya simple ya, Kak. Kayak gitu. Tapi kita harus konsisten. Betul. Itu yang paling susah ya. Konsisten yang paling susah. Tapi kalau misalnya kita udah bisa konsisten, itu pasti efeknya kerasa banget bagi kehidupan sehari-hari. Kerasa jangka panjang lah ya. Mungkin sekarang kita kan terseok-seok banget ngerasain kayak, aduh duit gue tinggal segini gitu. Tapi kalau itu larinya untuk kalian tabung, menurut aku itu akan beneficial banget di masa depan nanti. Betul, karena kita nggak bakal tahu ke depannya bakal kayak gimana. Betul, makanya butuh banget dana darurat. Iya, setuju. Dan ini juga kayak jadi bukti kalau kita tuh nggak harus nunggu kerja. Benar. Atau punya gaji buat belajar financial literacy.
Nah, menurut Kak Zalfa apa sih yang harus jadi prioritas utama mahasiswa? Apakah nabung dulu biar ada dana darurat atau mulai coba investasi kecil-kecilan? Atau justru ngumpulin pengalaman dulu yang bisa bermanfaat di masa depan? Gimana nih? Oke, kalau menurut aku the most important thing adalah nabung dan pengalaman sih. Karena kalau saham tuh menurut aku ya nanti aja dan bukan suatu kewajiban sih menurut aku. Karena investasi kan kalian bisa ke hal-hal lainnya seperti yang likuiditas dan lain-lain kayak emas, rumah dan lain-lain gitu. Jadi nggak cuma harus saham. Jadi ya it's not mandatory gitu. Tapi yang penting adalah pengalaman dan nabung tadi gitu. Jadi kalau misal kita udah punya pengalaman dari misal pengalaman keuangan yang kayak misal kalian tuh gagal untuk kita nih gagal untuk mengeluarkan uang atau punya cash flow yang sehat dan lain-lain, itu kan bisa jadi pengalaman untuk kita belajar ke depannya gimana caranya untuk bisa mengaturnya lebih baik gitu kan. Jadi ya the most important thing sebagai nggak cuma buat kita mahasiswa, sebenarnya buat semua orang menurut aku yaitu adalah menabung gitu. Oke, aku setuju banget. Soalnya iya emang karena ya investasi ya udah nanti aja itu bisa dipelajarin juga. Iya, wajib. Tapi kalau nabung itu bener-bener yang paling kita butuhin gitu sekarang. Jadi kayak bisa dimulai aja. Jadi nabung tuh nggak harus besar gitu. Dulu nabung misal diajarin waktu kita masih kecil, mungkin pas SD, misal kayak sehari 5.000 atau 2.000 atau kita sebagai mahasiswa sebulan 100 dulu, itu juga nggak masalah. Yang penting little steps that you do consistently menurut aku bakal affecting dan beneficial banget untuk kita di masa depan nanti. Karena walaupun kecil-kecil nanti kalau kita tumpuk-tumpuk bakal jadi bukit. Ya gitu. Oke. Kakak tadi punya side job gak Kak selain jadi mahasiswa? Kebetulan side job nggak ada ya. Jadi benar-benar leha-leha aja mencari pengalaman gitu. Makanya nabung dan pengalaman itu salah satu yang penting banget buat aku. Ya, aku setuju. Gitu. Tapi kalau menurut Kakak side job itu sebenarnya penting gak sih buat mahasiswa kayak nambah keuangan gitu? Sebenarnya penting bukan nggak penting ya, lebih yang kayak balik lagi it's not mandatory gitu. Justru yang penting adalah keinginan kalian, like the passion that you have within you gitu dalam diri kalian untuk mau atau kayak passion and eagerness untuk mencoba pengalaman baru, itu kan bakal mengajak kalian ke arah yang lebih positif, entah itu bakal memudahkan kalian untuk melihat peluang, terus mencari pekerjaan dan lain-lain. Jadi menurut aku side job itu bukan hal yang wajib, penting tapi nggak wajib gitu. Jadi semisal kalian punya side job, it will be much better. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya side job pun nggak apa-apa. Yang penting tadi financial literacy kalian dalam cara menabung, mengelola uang, mencari uang dan lain-lain itu ya kalian ngerti gitu. Cuma balik lagi side job is not mandatory guys. Iya betul. Yang penting ngelolanya dulu nih gimana. Kayak kalau misalnya kita geser ke sisi mindset nih Kak. Soalnya kan financial literacy itu bukan cuma soal angka atau duitnya aja, tapi juga soal pola pikir ya. Yes, knowledge and mindset. Menurut Kak Zalfa, mindset apa sih yang harus ditanamkan sama mahasiswa dari sekarang biar disiplin soal keuangan? Kalau menurut aku ini sebenarnya mindset yang harus aku katakan kepada diriku sendiri gitu ya. Ya simply it's not money who rules you, but you're the one who rules the money gitu. Jadi maksudnya ya bukan uang yang mengatur kita gitu, tapi kita lah ya mengatur uang tersebut gitu. Kalau bisa sih seperti itu, tapi balik lagi banyak banget keadaan yang nggak bisa bikin kita relate terhadap hal itu dan lain-lain. Tapi sebenarnya back to mindset gitu. Jadi kalau misalnya mindset kita memang udah baiknya seperti itu, terus ditambah lagi dengan keinginan dan juga passion serta konsistensi dalam mengelola uang, terus tahu banyak mengenai financial literacy dan lain-lain, itu bakal bikin kita sedikit demi sedikit punya lebih banyak tabungan dan punya cash flow dan keuangan yang lebih sehat lah kayak gitu. Oke, keren banget sih. Emang itu yang harus ditanemin di diri kita sebagai mahasiswa. Tapi kadang ya Kak, masalahnya tuh bukan cuma duitnya yang kurang, tapi kita sendiri yang gak bisa bedain mana keinginan sama mana kebutuhan nih. Betul. Nah kalau Kak Zalfa, kebiasaan kecil apa yang Kakak latih sehari-hari biar mindset keuangan mahasiswa itu jadi lebih sehat?
Kalau mindset keuangan mahasiswa sebenarnya cukup berat ya, since you guys have different kind of mindset and minds gitu. Tapi kalau menurut aku lebih ya kayak, kalau aku pribadi sebelum aku beli barang, biasanya aku bakal ngeliat barang ini dulu. Kayak aku bakal ngeliat barang ini, aku bakal mikirin barang ini, dan kalau semisal minggu depan aku masih kepikiran, aku akan beli gitu. Cuman kalau misalnya kalian lihat dari cerita itu, kalian bisa melihat adanya self control gitu dari situ. Jadi menurut aku ya self control, balik lagi sebenarnya self control dan consistency itu menurut aku yang penting gitu untuk ya itu tadi, untuk apa tadi pertanyaannya? Ya untuk punya kebiasaan, untuk mindset. Kebiasaan dan mindset yang sehat kayak gitu. Oke, jadi kalau di pengalaman Kak Zalfa itu self control sama udah self control sih sebenarnya. Self control dan konsistensi. Self control sama konsistensi yang bisa kita ambil pelajarannya ya guys ya. Tapi pernah nggak sih Kak Zalfa tuh ngalamin momen keuangan yang benar-benar berkesan gitu? Misalnya boros sampai hidup super duper hemat. Pernah nggak sih Kak? Pernah. Karena kalau kalian ingat tadi aku di awal video aku bilang kalau aku tuh orangnya sebenarnya sangat-sangat boros, dan kalau kalian tanya di sekeliling aku, pasti kalau kalian tanya siapa yang nge-spend paling banyak uang gitu, aku gitu. Aku yang paling banyak ngabisin uang. Tapi ya itu tadi pengalaman gitu kan, jadi aku lebih mindful lah akhirnya dalam mengeluarkan uang. Akhirnya aku tahu soal 50-30-20 tadi gitu, itu juga hasil dari financial literacy gitu kan, kayak keinginan aku untuk mau mengerti soal financial gitu. Dan kalau ditanya pengalaman ya mungkin ya pengalaman aku lupa spesifiknya apa, tapi aku ingat aku pernah ngambur-hamburin duit, kayak aku habis beli ini, aku beli ini dalam satu hari yang sama. Mungkin kayak ya habis ini aku nggak ada dan habis itu aku baru sadar kayak di saat aku benar-benar butuh uang itu untuk barang yang aku beneran butuh gitu ya, aku baru sadar kayak wah duit aku kemana gitu. Ternyata habis di Smisky ya kan, di Popmart, di baju-baju ya, menurut aku baru nyesel ya. Iya, itu lebih ke lifestyle gitu, bukan hal yang sebenarnya aku butuh. Sedangkan aku balik lagi, aku nggak punya nggak punya fixed income dari kerja dan lain-lain gitu. Jadi ya itulah pengalamannya. Oke, kita bisa belajar ya guys dari pengalaman Kak Zalfa. Jadi kayak biar kita juga tahu gitu, biar kita enggak selalu mengikuti lifestyle teman-teman di sekitar kita kali ya, atau kayak tren-tren yang ada sekarang, atau FOMO gitu. Jadi baik lagi self control gitu. Meskipun sulit ya, sulit tapi bisa kalau misalnya kita terus-terusan konsisten gitu. Aduh nggak kerasa ya Kak, kita udah 20 menit ternyata. Aku udah 20 menit ya happy-nya. Seru banget beneran ngobrol sama Kak Zalfa. Banyak insight baru yang kita bisa ambil bareng-bareng gitu. Mulai dari dasar financial literacy, terus tantangan keuangan yang dialami sama Kak Zalfa sendiri, dan juga pengalamannya yang bisa kita pelajari gitu. Sampai tips praktis cash flow tetap sehat yang tadi 50, 20, 30 ya kan? Salah, 50, 30, 20. Enggak apa-apa. Terbalik. Kalau kita bisa belajar ngatur keuangan dari sekarang, percaya deh, kedepannya itu kita bakal lebih siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Makasih banyak Kak Zalfa udah nyempetin waktunya datang ke sini. Oke, semoga bisa jadi motivasi buat semua binusian yang udah dengerin supaya lebih bijak dalam mengatur keuangan sehari-harinya. Dan buat teman-teman semua, thank you yang udah nonton. Thank you for watching. Jangan lupa stay tune terus di podcast Ngobrol Bareng Binusian episode berikutnya. See you guys. Bye-bye.